Udah Bu. Udah nampak Bu? Udah. Nah, coba lihat dulu bab 4 sebelum eh, besok bab 4 nanti bisa nanti saya saya cek yang lain. Bab 4 aja dulu. Oh ini Bu, Hmm. bab 4. Iya. Coba dibesarkan, nggak nampak saya, kecil banget tulisannya. Nah, kok kecil kali gini? Tadi si Nurul bisa besar loh di share screen-nya. Udah nggak apa-apa. Udah, gambar tempat umum, baru analisis penivarian. Terdiri dari kamu nggak dengar yang ibu sampaikan atau gimana? Saya nggak tahu. Hmm, Jadi di penelitian ini nggak ada subjek, tetapi responden. Bukan subjek. Berapa kali ibu sebutkan? Bukan subjek. Di sini aja kamu udah lihat, ada pun karakteristik responden, tapi kamu buat di sini karakteristik subjek. Nah, itu kan belum benar. Kemarin udah dibagusi, tapi muncul lagi seperti ini. Nah, kapan kapan bagusnya ini? Kamu mau maju kapan? Tinggal kamu loh, bimbingan ibu yang belum oke. Udah? Nah, ini kamu sebentar. Kamu kan mau melihat karakteristik responden berdasarkan umur. Oke? Nah, kan udah ibu katakan, untuk membuat tabelnya bukan seperti ini. Ini kan hasil uji ini. Ini hasil uji. Coba kamu buat seperti yang di bawah. Dikategorikan dia. Kan udah ibu bolak-balik katakan, kan kamu melihat umur. Umurnya kan harus terbagi. Tidak seperti ini umurnya. Umur berapa? Umur berapa sampai berapa dia? Responden kamu umurnya umur berapa berapa saja? umurnya ini Bu, ada umurnya. Kamu yang tahu itu. Coba langsung aja di situ di tempat yang tadi. Oh iya. Nggak usah dikasih tahu ke ibu. Kan kamu yang tahu umur responden. Nah, di tabel ini bukan langsung kamu hasil uji itu kamu masuk kemari, bukan. Iya Kak. Coba Iya. kembali tadi. Coba kembali tadi ke karakteristik umur tadi. Ini Bu. Ini ya nih. Nah, itu karakteristik umur. Kan udah ibu katakan, kamu buat seperti ini, di seperti tabel 42. Kamu kategorikan dia umur berapa. Ini kamu bisa mengkategorikan laki-laki dan perempuan. Iya Ini Bu. pun bukan jumlah. Video call. Itu ini kamu buat F, baru persentasenya. Ya, baru persennya nggak perlu lagi kamu buat di situ. Coba inilah dulu yang nampak ini, tabel 42 ini, coba tabel 42. Zoom dulu tabel 42. Biar paham kamu maksudnya. Ini jumlah itu biasanya dibuat F kecil. Dah, lalu persentase. Ini 23,5 nggak perlu pakai persen. Karena di atas kan udah ada kata-kata persen. Jadi nggak perlu kamu buat itu persen, angka persen-persennya itu. Jadi kamu buat situ F ya. F kecil dia. Yang ini Bu, yang persen ini Bu ya. Ini yang S ini, yang tadi jumlah kamu buat, Iya. itu kan frekuensi. Kan gitu. Kamu buatlah F kecil. Dah. Udah Bu. Nah, lalu persentase. Ini 23,5% itu nggak perlu kamu buat persen di situ. Kan di atasnya udah ada kata-kata persentase. Angka aja dibuat di situ.
Berarti Semua dua. itu persentasenya kamu hapus. Persennya itu semua dihapus, angka doang di situ. Karena di tabelnya udah ada persentase. Nah, jadi ini di atas laki-laki kamu bikin jenis kelamin. Dah, ini di atas laki-laki ini kamu bikin jenis kelamin. Kan kamu melihat jenis kelamin. KE ya, KE bukan KLA. Kelamin, jenis kelamin. Bukan KLA. Nanti ini kamu buat, terus besok kamu kirim lagi sama saya yang amburadul, yang berantakan. Sama aja bolak-balik itu aja kerjaan. Udah coba tabel 41. Nah, tabel 41 itu zoom sedikit. Nah, kamu dilakukan untuk menggambarkan karakteristik masing-masing umur. Karakteristik apa nih? Adapun karakteristik responden ya. Coba kecilkan lagi enggak? Nah, karakteristik responden berdasarkan Umur. umur. Mana dia? Adapun karakteristik ini enggak jelas ini. Dilakukan untuk menggambarkan karakteristik pada berikutnya. Adapun karakteristik responden, coba geser lagi. Adapun karakteristik responden. Nah, terus balikkan lagi ke kanan, geser ke kanan. Karakteristik responden berdasarkan umur. Ya kan? Adapun karakteristik responden berdasarkan umur, bukan pada penelitian ini. Di sini kamu buat adapun karakteristik responden berdasarkan umur dan jenis kelamin. Coba buat di situ. Ini di judulnya, di analisis univariat ini. Ini, Bu. Adapun karakteristik responden Ya. berdasarkan umur dan jenis kelamin. Hanya itu aja kamu buat kan? Umur dan jenis kelamin. Iya, Bu. Karakteristik. Buatlah di situ. Berdasarkan umur dan jenis kelamin. Umur. Ini kurang ini. Berdasarkannya nggak ada. Karakteristik responden. Ya, berdasarkan apa tadi, umur Dan jenis kelamin. dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pada tabel berikut. Penelitian ini nggak usah dibuat. Dan jenis kelamin dapat dilihat Jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut. Itu kan udah ada berikut, ngapain bolak-balik diketik? Udah, Bu. tabel 41, karakteristik responden berdasarkan umur. Ini sekali lagi ya Ibu ingatkan, kamu kan mencari karakteristik berdasarkan umur. Udah, untuk umurnya kan kamu kategorikan, sama kayak jenis kelamin tadi. Nggak kayak gini tabelnya seperti tabel 42. Bukan ini. Ini kan kamu dapatkan dari hasil SPSS. Bukan langsung dituangkan ke sini, bukan. Tapi kamu buat tabelnya seperti ini. Ini pun ganti dulu, karakteristik responden, bukan subjek. Udah, ini Bu. Tabel 42 ini. Tabel 42 ini. Besok kamu kirim sama Ibu, tetap masih yang salah. Nggak tahu saya entah gimana kamu perbaikinya. Karakteristik responden, ya. Nah, ini coba kamu ganti dulu sekarang tabelnya ini sama seperti tabel karakteristik jenis kelamin. Kamu ganti dulu ini. Umur berapa aja apa kamu responden? Dia umur ntar ya, saya buka 37. Kamu kelompokkan dulu umurnya. Umur sekian sampai sekian berapa orang, sekian sampai sekian berapa orang. Coba kamu kelompokkan, kamu masukkan dulu ke tabel itu. Kamu buat tabelnya seperti tabel jenis kelamin.
Bentar, Bu. Berarti deviation ini dihapus saja, Bu ya. Itu bisa aja kamu turunkan dulu ke bawah supaya kamu tahu nanti hasilnya berapa. Coba kamu enter ke bawah. Kamu ganti dulu tabel. Siapa tahu nanti kamu perlu. Coba kamu enter itu ke bawah, kamu ganti tabelnya seperti tabel jenis kelamin. Kamu buat seperti itu tabelnya. Ini, Bu. Atau ada apa? Kamu simpan lagi ini di skripsi yang lain ada kamu simpan. Enggak, Bu. Kamu turunkan dulu ke bawah itu. Nah, kamu buat dulu seperti jenis kelamin itu tabelnya. Terakhir minggu depan harus udah ujian loh. Iya, Jadi Bu. kamu harus sampai hari Minggu kamu udah harus siap mengerjakan ini supaya bisa ujian. Iya, Bu. Gimana ya caranya nih? Kok ini sih? Oke, Bu, ini. Jadi umur. Umur tuh di atas. Ini umur. Ya ini Nah, buat umurnya di atas. contoh aja dulu, Bu. Nanti saya perbaiki lagi gitu, Bu. Umurnya buat di atas seperti itulah, seperti Ini apa kan namanya itu? ini. Ya. Nah, seperti itu. Nah, berapa umur udah seperti itu terus N-nya N kecil ya. Umur Kalau pakai N. ini N. Nah, berapa aja umurnya? N. Saya lihat kasih tunjuk dulu ya contoh. F atau N ya. Saya lihat apa kamu dulu ya. Ini saya kirim contoh. Saya kirim contohnya. Coba kamu lihat dulu tabel di WA itu, coba lihat. Oh iya, Bu. Kamu buat seperti itu. Itu namanya kategori. Kamu yang kamu buat langsung dari hasil SPSS. Udah itu. Sudah? Udah, Bu. Nah, coba kamu geser lagi mana tadi filenya. Nah, nah coba isinya ini bukan dari tabel ya. Coba kamu isi ini, narasinya itu kamu buat berdasarkan tabel 41. Kamu ketik dulu di situ. Di mana, Bu? Ini di bawah apa kamu ini di bawah Nih. tabel umur. Kamu buat di sini dulu berdasarkan tabel 41. Ini narasi kamu ini salah, bukan dari tabel di atas. Berdasarkan tabel 41. Satu. T-nya huruf besar buat.
Ya Bu. Misalkan tabel 41 diketahui. Tahui. Nah, kamu kan itu belum ada umurnya. Diketahui bahwa umur berapa situ yang paling besar umurnya. Itu tabel kamu masih salah itu ya, nggak kayak gitu tabelnya. Ini Iya medium Bu. apa itu? Nah, udah nanti kamu sesuaikan umur berapa dia yang paling banyak. Misalnya umur 17 sampai 35 orang berapa persen? Umur 21 sampai 30 misalnya berapa orang berapa persen? Dalam kurung berapa persen nanti hasilnya. Oke, seperti contoh yang Ibu kirim tadi. Seperti itu cara membuat ininya. Ya Bu. Buat Tabelnya. bukan membuat narasinya. Oh buat narasi. Ya, Bu. Udah. Nah, misalnya kan ketahui bahwa umur responden 18 sampai 50 tahun 4 orang yaitu sekian persen. Sudah? Berdasarkan umur 17 sampai 30 5 orang. sampai 35. 5 orang dalam kurung berapa persen dia. Itu dari hasil SPSS kelihatan nanti dia itu nggak seperti yang kamu buat ini. Dan seterusnya nanti sesuai kategori umur kamu, umur responden. Oke Bu. Jadi berdasarkan diketahui bahwa umur berdasarkan tabel 41 diketahui bahwa umur gimana nih Bu? Saya didengar kok Ibu bicara. Diketahui bahwa umur 17 sampai 35 orang. 17 sampai 35 berapa orang? 17 sampai 35. Oke Bu. Nah, berapa? Misalnya 5 kan? Misalnya 5. Dalam kurung berapa persen itu? Nanti dari hasil itu kelihatan dia berapa persen. Kalau 5 itu berapa persen? Kamu kan harus bisa baca tabel. Nanti kan di tabel kamu itu kan ada kategorinya. Kan itu. Jadi tabel itu kamu baca, kamu buat di bawah tabel kata-katanya. Jadi kamu terangkan tabel itu lewat kata-kata gitu. Udah? Udah Bu. Nah, coba zoom dulu yang tabel 42 ini. Apa yang kamu buat isinya? Saya mau lihat isinya dulu. Nah, ada selanjutnya karakteristik subjek bukan begitu. Berdasarkan tabel 42 sama isinya sama seperti di atas. Berdasarkan tabel 42 42 diketahui bahwa jenis kelamin jenis kelamin laki-laki berapa itu? Jenis kelamin laki-laki 4 berjumlah berapa? 4 orang kan? 4 orang jumlah 4
Nah, 4 orang. orang atau bisa sebanyak, terserah lah, 4 Ayo, orang Bu. dalam kurung berapa persen itu? Berapa persen itu? Coba lihat tadi lah. Berapa persen dia laki-laki? 23,5, Bu. Nah, 3,5%. Buat persennya. Dah dalam kurung. Dah Udah, Bu. berjenis kelamin perempuan sejumlah atau berjumlah berapa? 13, berapa persen? Perempuan berjumlah dalam kurung Jumlahnya 70, berapa? Terus dulu jumlahnya 13. jumlah 13 dalam kurung 76,5%. Udah, Bu. Udah, yang lainnya itu kamu buang dulu tuh. Kata-katanya yang selebihnya kamu buang. Udah, Bu. Coba diketahui bahwa jenis kelamin. Nah, boleh ditambah, sudah kita buat tadi kayaknya kurang bagus kata-katanya. Bisa ditambah, diketahui bahwa jenis kelamin responden laki-laki. Nah, boleh ditambah jenis kelamin responden. Laki-laki berjumlah 4 orang dan responden Responden perempuan dan responden berjenis kelamin perempuan berjumlah atau responden perempuan pun boleh, nggak usah jenis kelamin karena udah ada. Buang aja jenis kelaminnya yang di atas, dicoba. Diketahui bahwa responden laki-laki. Nah, coba kita buang aja. Kalau kurang bagus kata-katanya bisa kita buang. Diketahui bahwa responden laki-laki berjumlah sekian, responden perempuan nggak usah berjenis kelamin itu coba buang, dan responden perempuan berjumlah 13 orang dalam kurung sekian gitu ya. Dah, ini kok apa nih, bikin spasinya dulu. 13 itu kok hilang, bikin spasinya. Dah, nanti poin tabel 41 seperti inilah kamu analisanya ya. Oh iya, Bu. Satu ya, sesuaikan dia umur sekian-sekian, berjumlah sekian gitu ya, berapa persen. Nah, terus tujuan khusus kamu kan ada 5, Ibu lihat ya. Ibu lihat ada 5 tujuan khususnya. Bentar ya, saya lihat dulu. Nah, yang kedua kan itu kan udah karakteristik responden. Masuklah ke kamu yang frozen solder bukan ya? Iya, frozen solder. Iya, Bu. Skala 4. nilai aktivitas fungsional, bener ya? Aktivitas fungsional, betul. Skala nilai, Skala bukan nilai. aktivitas. Skala, ini kan skala nilai aktivitas fungsional bahu sebelum sesudah. Baru ini coba kamu hapus dulu adanya untuk mengetahui peningkatan adanya, coba kamu hapus. Untuk mengetahui peningkatan fungsional bahu kan gitu ya. Baru untuk melihat efek, melihat atau mengetahui. Kok jadi 4? Kemarin Ibu lihat 5. Enggak, Bu, 4. Dari kemarin emang 4, Bu. Tapi ini Ibu lihat yang mana, adanya Bu? peningkatan 1. Oh, 4 kan? Iya. 4. Tetapi karena judul kamu ada pengaruh, kan pengaruh
kan, punya kamu kan? Iya, Bu. Ya, jadi 5 dong, ditambah dulu satu lagi. Jadi kalau nggak ada kamu lihat kamu buat pengaruh, ya nggak ada dong hasil pengaruhnya. Hasil judul kamu nggak ada. Nah, kamu tambah dulu pengaruh, kan sesuai judul Ibu lihat, pengaruh untuk mengetahui pengaruh pemberian Codman pendubulum. Untuk mengetahui. Karena saya lihat kemarin nggak ada kamu membahas tentang pengaruhnya. Harus ada. Untuk Untuk mengetahui pengaruh pemberian Codman pendubulum exercise dan neuromuscular tapping dalam meningkatkan aktivitas fungsional bahu pada pasien frozen shoulder ya. Iya, Bu. Buat dulu di situ. Neuro tapping pada Enggak, pasien apa? Ini yang nomor 4 ini apa nih? pada frozen shoulder, Pada Bu. frozen shoulder, pasiennya nggak ada. Frozen shoulder. Udah, Bu. Ya. Jadi kan yang kamu bahas 5. Tujuan khusus kamu kan 5 nih. Yang kamu bahas 5 di penelitian. Paham? Paham, Bu. Paham. Nah, balik ke bab 4. Nah, Ibu tanya dulu kamu. Hasil uji yang kelima itu ada? 5 poin tujuan khusus itu hasil ujinya ada? Apa, Bu? Hasil uji 5 tujuan khusus itu ada? Kamu kerjakan? Hasil ujinya seperti ini kan hasil uji nih. Ada hasil ujinya? Ada, Bu. Nah, coba nomor 3. Ini setelah tabel 42, coba zoom dulu nih. Tabel 43, coba zoom. Edit. Coba zoom dulu. Nah, jadi sekarang yang kamu bahas itu adalah tentang skala nilai aktivitas fungsional bahu, nilai SPADI, indeks pada frozen shoulder sebelum diberikan Codman pendubulum exercise. Itu kan? Itu dulu kamu letakkan di situ dulu. Mana tadi dia? Ini Setelah tabel 4.3. 42. Hah? Oh, setelah tabel 42 ini, Bu. Iya. Ini kan ada nih skala nilai aktivitas fungsional. Bahu, SPADI pada Indeks frozen shoulder. Nah, terus itu sambung ya ke situ. Ini kok putus kamu buat? Enggak, Bu. Tadi kan terpencet tadi pas mau apanya. Oke. Nilai SPADI indeks ya. Benar? Dalam kurung nilai SPADI indeks. Oke. Pada frozen shoulder sebelum diberikan Codman dan muscular tapping ya. Iya. Oke, coba zoom lagi biar Ibu nampak. Kecil banget tulisannya. Ya, jangan apa kali luas sekali. Nah, jadi kamu di sini melihat distribusi frekuensi skala nilai, kan gitu ya, skala nilai fungsional bahu, benar ya? Iya, Bu. Nah, kamu buat kategorinya di sini. Skala nilai fungsional bahu SPADI indeks itu berapa aja? Coba kamu lihat di bab 2. Bab 2, Bu. Di sini harus kamu kategorikan. SPADI indeks, nilai SPADI indeks. Nah, kan harus kamu kategorikan. Mana dia nilai SPADI indeks? Ini, Bu.
Ini nilai nyeri. Oke, kamu kan melihat nilai spadi indeks kan? Hmm. Nah, ini nilai spadi indeksnya ini ya. Hmm. Nah, coba ini yang di bawah ini apa nih? Coba nilai spadi indeks, coba ini. I- Zoomkan dulu yang di bawah ini, coba. Sedikit aja, jangan lebar kali. Ini kan ada ini kan. Nah, 0 tidak ada kesulitan. 1 sampai 3 sangat mudah. 4 sampai 6 sedang. Apa ini? Memang sangat mudah. Di 9 agak sulit. 9 10 sangat sulit, memerlukan bantuan. Ini dia. Iya, yang saya cari Ini nilai ini. spadi. Ini nilai spadi indeks. Ini atau bukan? Ini. Iya ini Bu. Ini ya. Iya. Ini, inilah kamu buat kategorinya. Scroll dulu ke bawah. Inilah kamu buat kategorinya di tempat yang tadi. Tabelnya sama dengan tabel 42. Coba kamu buat tabelnya sama tabel 42. Kategorinya ini, buat ini. 1 sampai 3, 4 sampai 6, 1 sampai 3 berapa pasien yang merasakan? 4 sampai 6 berapa? 7 sampai 9 berapa? Oh gitu. Coba kamu balik ke tabel 43 ya. Tabel 43 sekarang. Ya 4.3 Bu. Coba tabel 43 kamu buat sama tabelnya seperti tabel ini tadi, jenis kelamin. Yang ini Bu ya. Sama dengan itu tabelnya. Berarti jenis kelamin tentu kamu buat di situ nilai spadi indeks ya. Buat dulu tabelnya di situ di tabel 43. Buat tabel baru aja Bu, nggak apa-apa. Iya, buat tabel baru tapi sama dengan tabel 42 ya. Mana nih? Ini coba. Kelewatan. Coba pelan-pelan. Yang tadi sebelum. Atau gila hapus aja nih ya. Cara hapus ini. Sekalian kamu buat tabelnya sama tabel 44 ya. Sama seperti itu tabelnya. Hapus tabel. Sama tabel 44 juga kamu buat seperti ini. Tabel. Tadi kalau tadi kan umur. Ininya 4 cukup lah. 4. Ini kan nomor. Jenis kelamin Bu ya. Ya, kamu gantilah jenis kelamin dengan apa tadi? Apa? F. Spadi indeks ya. Spadi indeks. Ini spadi indeks. Kamu kan melihat spadi indeks ini sekarang kan? Iya. Kategori spadi indeks. Ya kamu buat dong judulnya spadi indeks. Nah, X. baru F ya, baru persentase. F. F-nya F kecil. Persentase bukan presentase, beda artinya tuh. Persentase.
Udah, Bu. Dah. Itu nomor itu terlalu besar kamu buat itu. Iya. Terlalu luas. Ya, Bu. Dan nanti kamu perbaiki lah. Jangan sampai Oh, iya. begitu nomor aja kok luas banget ruangannya. Iya, Bu. Udah. Nah, Spadi Index. Buatlah di situ kategorinya berapa-berapa. Apa 0? Ada yang 0, ada yang Enggak. pasiennya Enggak sih, nggak Bu. ada. Ngapain dibuat? Oh. Yang ada saja berapa? Oh, ini contoh dulu, Bu ya. Oh iya. Buat aja langsung yang Satu. tadi mana itu? Yang tadi 3 sampai berapa tadi? Ah, ya boleh lah 1 sampai berapa? 1 sampai 5 misalnya. Coba buat. 1 sampai Nanti kamu sesuaikan ya 3, kategorinya dengan Spadi Index ya. 4 sampai Nah, terus kali terus sampai iya nggak apa-apa. contoh aja, Bu ini. Iya, Saya buatlah 8 sampai 10 misalnya. Hmm. Nah, berapa Dah. orang? Berapa 1-3 berapa orang? Responden kamu berapa? 17. 17. Misalnya 1 sampai 3 2 misalnya. Buatlah dulu misalnya ya, 2. Nah, 4 sampai 7 8 kita buat. Ya. Yang itu berarti 7. 8 sampai 10 7 orang kan? Ya. Udah. Buat nanti persentasenya berapa ya, seperti di atas. Udah. Buat narasinya di bawah seperti yang itu lagi. Berdasarkan tabel 4. 4 berapa tadi? 44 ya? Dari 42. 43. 4. Nah, Sorry. berdasarkan tabel 42. Halo, Bu. Iya, Oh ya. bisa Lanjut. dengar suara saya? Bisa, Bu. Ya, Bu, boleh. Kita lanjut Nah. aja, Bu. Oh ya. Ada Ibu baca itu di bab 2 halaman 30 ya kalau tidak salah. Di halaman 31 30. Pengukuran aktivitas fungsional bahu. Kamu melihat peningkatan fungsional bahu kan? Iya, Bu. Coba kamu lihat tuh di halaman 30. Yang ini, Bu. Oh iya. Jadi apa kategori dari fungsional bahu itu kamu buat? Tetap ini Ibu baca di sini ya. Sama juga tingkat nyeri dia. Ibu lihat di sini berisi 13 item, menilai 2 domain. Sub skala 5 item mengukur rasa sakit. Sub skala 8 item mengukur disabilitas. Jadi Bu lihat di sini sama spadinya saya lihat di sini. Jadi 0 tidak ada nyeri, 10 nyeri tak tertahankan. Jadi apa ini yang mau kamu buat di sini? Apanya kategorinya? Peningkatan fungsional. Apa kategorinya kamu buat? Kategorinya
Kalau berdasarkan jenis kelamin, Bu, Kenapa kok berdasarkan jenis kelamin? Beda rupanya. Dia. ada yang sama sih Bu, cuman mana ya? Eh, kategorinya apa ya? Ini kan penilaiannya 0 sampai 10. Ya Bu. Terus ada keterangannya 0 tidak ada nyeri, 10 nyeri tak tertahankan. Terus ada aspek penilaian disabilitas. Nah, ini mana ini yang mau digunakan ini? Yang atas atau yang bawah ini? 0 tidak ada nyeri, 10 nyeri tak tertahankan. Yang bawah Bu. Yang bawah berarti sama dengan yang di atas. Sama dengan tabel 4 4344. Empat tiga ini. Masa sama kategorinya? Kan kamu melihat peningkatan fungsional bahu. Sama kategorinya kamu buat. Eh, Apa jadinya kamu buat skalanya? skala disabilitas yang bawah itu Bu, yang study index itu Skala aja Bu. disabilitas. Iya. Berarti sama lah. 0 Ya. 0 0 baru 1 sampai 3 gitu. 4 sampai 6, 7 sampai 9. Berarti sama lah nanti kategorinya dengan yang di atas, dengan sebelum, sesudah, sama kategorinya. Iya Bu. Jadi apa nanti hasilnya apa? Hasilnya nanti apa? Ini hasilnya apa? Peningkatan apa yang dilihat di sini? Peningkatan aktivitas fungsionalnya Bu. Iya. Ah, Apa kategorinya? Apa ini kata-kata ini? Apa ini? Ini dia, menjinjing objek 10 poin, meraih objek dari saku belakang. Apa ini maksudnya? Jadi apa kamu buat kategorinya? 0. Apa jadinya kategorinya dibuat? kategorinya apa ya? Kamu yang meneliti nggak tahu, apalagi saya. Dia nggak boleh sama berarti Bu, atau gimana Bu? Bukan nggak boleh sama. Coba kamu lihat dulu judul tabel kamu ini kan apa? Coba. Yang 4 berapa Bu? 4.3. Sekarang nomor berapa? 4 titik kan? 4.3. 44 tadi Bu.
Sekarang 4.5 lah. Kan 4.5. 4.5 sekarang. Peningkatan fungsional bahu frozen shoulder sudah diberikan kombinasi. Coba kamu zoom dulu. Sekarang tabel berapa? 4.5. 4.5 kan gitu. Kalau yang apa ini kan Bu, studi observasi ini kan ketika di pertama kali ditanyakan Bu. Jadi pertama kali ditanyakan ini kan respondennya ada 17. Kan kamu sudah melakukan 2 terapi itu. Iya Bu. Jadi peningkatan fungsional bahunya seperti apa? Peningkatan fungsional bahunya itu jadi seperti apa dia? Apa yang mau kamu lihat dari peningkatan apa yang mau kamu lihat setelah kamu melakukan terapi yang 2 itu? Yang mau terjadi peningkatan fungsional bahu. Iya. Nah, apa yang kamu lihat? Nilainya berarti Bu, yang saya Nilai lihat. apa? Kan nilai dari pertama kali dibandingkan nilai pertama sama nilai setelah maksudnya udah selesai dari beberapa pertemuan itu kan udah selesai nih Bu. Jadi kan dinilai itu dari pada evaluasinya. Itu evaluasi terakhir kan. Inilah hasilnya. Pertama kan 6. Ya apa Bu? Jadi berapa nanti nilainya kamu buat? Nilainya yang 47,00. Kok 47,00? Kok itu pula, astaga. Kan kalau meningkat fungsional bahunya, Ya Bu. yang meningkat itu kalau dikatakan dia meningkat fungsional bahunya, dari mana kita tahu bahwa fungsional bahunya itu meningkat? Kamu dulu saya tanya, kamu kan peneliti. Iya Bu. Dari mana kamu melihat bahwa pasien itu fungsional bahunya meningkat? Dari hasil penilaian spadinya Bu. Jadi kan setiap selesai penelitian itu kan biasanya ada ditanya lagi kan Bu. Kayak pas pertemuan pertama itu yang pertama kali itu berapa? Pas pertemuan berarti tabelnya sama dengan tabel 44. Tingkat minus sekian gitu. Sekian sampai sekian orang gitu juga sama. Iya Bu. Atau sebenarnya buat kayak gini kan ini yang kamu buat ini kan ini hasil SPSS, nggak bisa kamu langsung buatkan ke sini. Kecuali kamu melihat pengaruh boleh. Atau nol dibuat kategorinya. Kategori 0. Berapa jadinya dibuat? Kamu aja meneliti nggak tahu, apalagi saya. Igel. Jadi seperti saya mengerjakan hasil skripsi kamu ini. Nah, coba kamulah dulu, apa kira-kira kategorinya ketika pasien itu fungsional bahunya itu mengalami peningkatan. Tadi kan waktu datang dia ini ya nggak bisa bergerak kan gitu. Iya. Setelah dilakukan terapi 2 ini dia meningkat. Nah, apa yang menyebabkan mereka itu meningkat gitu? Yang menyebabkan mereka meningkat kan terapinya Bu.
Ya, terapinya. Hmm. Berarti Apa bahasanya ya? kan terapinya yang buat meningkat fungsional bahunya kan. Kategorinya berarti Kategorinya apa kita buat? eh, Apa kamu buat kategorinya? intervensi berarti nak Bu, intervensi. Apa Kategori. intervensi yang kamu lakukan sehingga terjadi peningkatan bahu, fungsional bahu? Peningkatan kategori Apa intervensinya intervensi yang kamu lakukan? Iya. Kotman pendulum dan neuro NMT. Ya udah buatlah situ. Itu aja buat dulu kategorinya. Nanti kalau pas ujian ada yang menyarankan, nanti kita perbaiki. Coba buat di situ. Buat tabel lagi Bu. Hah? Buat tabel lagi atau Iya, tabel lah, buat tabel lagi. Tetap tabel dia di 45, buatlah tabel lagi. Tabelnya yaitu apa? Apa itu? Bentar ya. Kotman itu apa? Terapi ya? iya Bu, itu lebih itu tuh intervensi. Intervensi lah buat. Intervensi. Karena intervensi Kotman itu sehingga peningkatan bahunya meningkat gitu ya. Atau dia kan dua-duanya Bu. Iya. Kombinasi Dua-dua. langsung intervensi aja lah atau gimana Bu? Kalau misalnya saya buat intervensi. Intervensi judulnya. Baru Judulnya. buatlah kedua-duanya itu terapinya di kolom. Oh, Buat jadi tabelnya lah. jadi Tabel. saya buat agak 5 aja lah Bu ya. Buat dulu 5. tabelnya. Oke. Ini Satu nggak usah pakai nomor lah, karena kan cuma satu kan. Iya, Bu. Itu disambung atau disambung satu. nah nanti saya hapus aja Bu. Ya nanti saya hapus aja. Bikin dulu tabelnya. Apa tadi ini intervensi. Intervensi, terus baru baru presentasi ya. Intervensi F Dan persentase. persentase. F atau N ya? Kalau perlakuan, coba nanti kamu lihat ya. Ya Bu. Kalau dia perlakuan atau tindakan, dia N atau F. Oh Ya. iya Bu. Nah, ya coba lihat nanti dia N atau F nanti. Iya Bu. Nah itu kamu sesuaikan. Saya tidak tahu ini. Saya cuma menyarankan aja udah. Kalau dia perlakuan ya, Iya Bu. sama kayak di atas tadi, dia perlakuan. Tindakan lah Bu ya, tindakan. Tindakan lah buat. Jadi kalau dia tindakan, dia F atau N. Bu. Ya. Hah? Ini kan udah intervensi, berarti kan intervensi sama presentasi aja berarti Bu. Hah? Sama juga distribusi frekuensi. Sama itu judulnya, tapi di tabel itu kamu buat tindakan. Karena kan tindakan kamu buat, jangan intervensi kan, tindakan. Buatlah terapinya di kolom itu, di kolom. Di intervensi ini berarti kolomnya Bu. Iya, kan kamu bilang tadi tindakan kamu buat, Iya, bukan intervensi. tapi ini kan semuanya sama Bu. Apanya? Tindakannya kan sama semua. Iya. Berarti Tindakan, terus kan judulnya tindakan. Baru di bawah tindakan itu kamu buatlah itu. Apa tadi itu tindakannya itu? Di NTM dan NMT dan CPE. Iya, itulah bikin NMT dan Di sini Bu, intervensi nih Bu ya. tindakan. Tadi bukan intervensi, tindakan tadi ganti. Bukan intervensi. Edit. F ini tadi apa ya Bu? Itu kan frekuensi, makanya saya bilang kalau dia tindakan itu
F atau N, kan kamu yang tahu, kamu yang mengolah data, Oh, bukan saya. Nah, nanti itu coba cek lagi ya, dia kalau tindakan F atau N. Nah, apakah F itu hanya untuk apa karakteristik. hmm, Jadi mulai tabel 43, 44, 45 itu kalau tidak salah Ibu N dia. Jadi nanti kamu sesuaikan lah iya Bu. ya. Jadi tindakan kan, tindakan NMT dan NMT, hmm, kok BMT? dan uh, T NMT dan dan apa itu? Nanti huruf besar buat dia baru N. CPE Kalau nggak salah ini N dia. F ini kamu ganti N kecil, tapi itu nanti kamu N. sesuaikan ya. Iya Bu. Apa lambang-lambangnya kalau dia tindakan. Coba ganti dulu N itu, F itu ganti N, Udah N Bu. huruf kecil. N huruf kecil udah. Udah. Nah, berarti jumlahnya berapa? 17 kan? Ya. Berarti ini dihapus aja Bu ya? Apa itu? Nih yang spadi tadi nih. Hah? Ini nih yang saya tanda ini Bu. Coba kamu zoom. Oh, itu kamu hapus. Iya, Oh hapus iya. aja atau gimana Bu? Ya udah hapus aja lah. Karena udah pakai kolom yang baru kan? Iya Bu. Berarti N-nya berapa? 17 kan? Iya. 17 berarti 100. 17. Berarti Persentasenya 100. 1000. Dah. Udah buatlah di sininya kata-katanya. Berdasarkan Berdasarkan tabel 45 diketahui bahwa apa ini? bahwa aktif nilai Bahwa bukan, bahwa bahwa peningkatan ya, peningkatan fungsional bahu fungsional bahu setelah apa ini? Setelah dilakukan apa nih? Tengok dulu. yang ini kan sebelum dan sesudah Bu. Ya kan kamu melihat peningkatannya kan? Iya Bu. Nah, jadi berdasarkan tabel 45 diketahui bahwa Bahwa setelah dilakukan diketahui peningkatan fungsional kombinasi. bahu. Nah, setelah dilakukan kombinasi C apa tadi NMT dan apa tadi? Setelah diberikan kombinasi tindakan kombinasi diberikan CPE dan NMT CPE dan NMT responden mengalami peningkatan responden bahu mengalami peningkatan fungsional bahu sejumlah 17 ya. Dengan jumlah responden 17 itu Bu. Enggak, fungsional bahu berjumlah 17. Okay. Responden berjumlah 17 responden dalam kurung 100% ya. 17 responden dalam kurung 100 mana persennya? Kok ini sih? Persen. Udah Bu. Udah hapuslah itu semua yang lainnya. Selanjutnya apa lagi? Nomor 4 apa tadi? Nomor 4. Ntar Bu, ini nggak bisa dihapus. Pilih. Nomor 4 tadi efek kombinasi. Ini apa kategorinya?
efek kombinasi. Efeknya apa? Tunggu, sebentar bu, diperbaiki loh. Ini bu ya. Hmm? Coba zoom dikit dulu. Apa ini judulnya? Skala aktivitas fungsional bahu pada frozen Efek. shoulders. Efek kok skala. Efek kombinasi pemberian. Ntar bu, Lo lihat tujuan nomor 4. ini bu, efek yang ini bu. Iya, Ini efek 4.6. 4.6. Iya. Ini apa tadi nih? Di atasnya ini apa ini kamu buat tadi? Coba zoom dulu. Ini apa? Ini frekuensi sebelum dan sesudahnya. Dari mana itu dapat? Tapi nggak ada. Tapi tadi yang kita buat ini bu, Peningkatan fungsional, berfrekuensi, peningkatan fungsional. Udah. Nah, sekarang nomor 4 ya. Efek kombinasi. Coba. Efek kombinasi ini apa kategorinya dibuat? Coba lihat, zoom dulu apa kamu buat di sini. Efek kombinasi. ini kan bu, sama kayak tadi bu. Apa efek kombinasinya? Sama kayak nomor itu, nomor 4, tabel 45. Sama. Setelah dilakukan gitu. Iya. Ya udah kamu buatlah itu tabelnya sama ke itu. Ini hapus saja, kamu buat tabel 46 ya. Nah, buat ini seperti tabel 45 kamu buat. Hapus. Efeknya apa? Bentar bu ya, sebentar bu. Nah ini bukan berdasarkan hasil analisa uji Wilson ini karena data diperoleh dari 17 sekunder, yaitu rata-rata nilai fungsional bahunya sebelumnya tindakannya itu kan tadi kalau kita ngikutin tadi kan 67,47 dengan APSD-nya itu 3,338. Lalu nilai fungsional bahunya setelah diberikan tindakan fisioterapi tadi itu 47,00 dengan jika ada penurunan bu, dengan SD-nya itu 4.359. Jadi selisih sebelum dan setelah tindakan fisioterapi adalah 20,47 adalah 20,7. Jadi adapun p value-nya 0 0,000. Bukan itu. Sekarang kan masih ke tabel 46 sekarang. Efeknya apa? Coba zoom dulu. Dulu tabel 46. Tabel 46 tadi bu, ini Kan sekarang melihat efek kan? iya bu, Ini tabel berapa nih? Coba. 4.6 bu. 4.6. Nah, udah apa kategorinya? Efek dari pemberian itu apa? Efek dari pemberian itu. Efek dari pemberian terapi yang 2 itu apa? Apa? Efeknya terjadi peningkatan bu, itu Jadi peningkatan apa? peningkatan pada Sama berarti dengan apa bahu. Berarti sama dengan tabel 45 kalau begitu. Atau efek ini kita tiadakan aja, langsung pengaruh. Karena hampir samanya hasilnya dengan ini kan, dengan Ya. kata. berarti ini dihapus saja bu Sama efek. hasilnya. Efek. Enggak, coba lihat dulu efeknya apa.
hasilnya di situ. Coba zoom dulu, saya nggak kelihatan. Entah apa kamu buat itu halus sekali. Nggak nampak saya. Coba zoom dulu yang 4 efek ini. Apa katanya kata-katanya? Analisa ini efek ini bukan pengaruh ya. Ini kayaknya pengaruh. Ini univari ini bivariat kayaknya ya. Iya bu. Ntar ini apa ya kemarinnya? Coba lihat. Dia ini bivariat. Kayaknya ini bivariat ya. Lupa pula saya nih kemarin. Coba Ibu lihat judulnya dulu sebelum kamu hapus. Distribusi frekuensi efek pemberian kombinasi Codman pendulum dan NMT pada frozen shoulder. Ini bu. Ini kayaknya Ibu lihat tabel terakhir. Coba lihat tabel terakhir berarti pengaruh. Tabel terakhir efek ya. Tapi efek iya bu. Enggak harus pengaruh dia. Ini kayaknya harus pengaruh ini hasilnya ini. Berarti kalau ini pengaruh, kamu buat lagi di situ analisa bivariat ya. Analisa bivariat. Analisa univariat. Ya, di mananya berarti saya buatnya, Bu? Berarti belum. Nah, berarti hasil pengaruh apa? Ini berarti pengaruh ini. Coba zoom dulu, zoom. Ini, Bu. Zoom dulu. Iya, tetap kan kalau efek, ya. Tapi kan Ibu sampaikan tadi, kamu kan melihat pengaruh. Harus ada dong hasil pengaruh. Berarti ini pengaruh lah ini ya. Coba kamu buat judulnya di atas. Coba zoom dulu dia, zoom. Zoom dulu. Udah Bu, ini udah di zoom Bu. Coba zoom. Efek ini coba zoom. Zoom dulu, saya enggak lihat ini apa yang kamu tulis. Kamu zoom dulu ini. Udah Bu, ini udah saya zoom Bu. Biar bisa saya baca apa. Enggak bisa saya baca ini halus sekali kamu buat di sini kecil kali. Hah? Nih Bu. Coba scroll ke bawah. Saya mau lihat judulnya apa mau kamu buat situ judulnya. Ini Bu judulnya Bu. Distribusi frekuensi efek pemberian kombinasi pemberian exercise dan Codman pendulum dan neuromuskular. Bu, halo? Keluarkah Ibu ya? Oh.
muncul apa ini? Lagi scroll ke atas lagi sedikit lagi, tidak bisa saya baca. Terus ini muscular typing frozen. Ya, coba lagi ke bawah, scroll lagi ke bawah. Lagi. Distri efek. Terus atasnya apa lagi judulnya kamu buat? Judul apa, Bu? Nggak ada judul apa-apa lagi, Bu. Atasnya apa bacaannya? Oh, enggak, ini sambungan dari ini nih, Bu. Nggak ada judul lagi, Bu. Ini aja nyoh. Di atas tabel 46 ini apa kata-katanya? Di atas tabel 46. Di atas Di atas tabel di atas tabel 46 nih efek pemberian kombinasi ini, Bu. Pendulum exercise kombinasi Codman pendulum exercise dan neuromuscular tapping pada frozen shoulder. apa kata-katanya? Coba saya baca. Efek pemberian Nah, di atasnya apa? apa, Bu? Atasnya yang tadi kita bicarakan tadi, yang Ibu bilang tadi, yang berdasarkan tabel Di atas 4.5. tabel lagi di atas. Hanya ini doang. Ya, tadi Ibu. Iya. Coba saya lihat dulu ini. Bentar ya, saya lihat dulu ini. Efek pemberian. Ya, sebelum efek pemberian, ini kita buat aja nih nanti pengaruh apa ya, nomor ini. Jadi kan pengaruh pemberian Codman. Nah, pengaruh aja ini kita buat. Pengaruh Berarti efek ini dia hapus saja berarti, Bu, ya. Halo, Bu. Bu. coba lihat. Ini kamu buat dulu di efek ini di atasnya. Kamu ada pakai uji bivariat ya? Iya, Bu. Igel, kamu masih dengar saya? Masih, Bu, tapi putus-putus suara Ibu. Nah, ini hilang-hilang nih, Bu. Nggak ada suara Ibu gitu. Bu, halo? Coba kamu lihat bab 3, kamu pakai analisa apa? Univariat dan bivariat. Nih, Bu, 4.3 kita buka lagi, Bu, ya. Bab 4.3, bab 3. 2, 3 waktu penelitian.
kriteria non sampel. Halo Bu. Jaringan. Halo Bu. Bu. Ibu. Oh. Halo Bu. Halo. Halo Bu. Bu. Ibu. Kamu dengar suara saya enggak? Dengar Bu. Bu, dengar Bu. Halo Bu. Halo Bu. Bu. Halo. Dengar? Dengar Bu. Ibu dengar saya Bu. Halo. Bisa dengar suara saya? Bisa? Bisa Bu. Bisa dengar? Bisa Bu. Halo Bu. Bu. Bisa? Suara Ibu hilang timbul. Bisa dengar? Enggak bisa, suara saya enggak kedengaran. Dengar? Kok gini ya?
Tapi saya enggak ini enggak tahu. Susah. Bisa? Udah. Nah, selanjutnya kamu Halo Bu, halo Ibu. bisa dengar? Eh, dengar Bu? Dengar atau enggak? Udah dengar Bu? Udah? Nah, yang tadi, yang mana dia tadi? Yang keempat. Yang keempat tadi apa? Keempat apa Bu? Skala nilai fungsional setelah. Terus yang kelima? Kalau yang kelima ini dia peningkatannya Bu, yang maksudnya sesudah dan sesudah diberikan. Terus keenam? Lalu yang keenam apa tadi? Tabel 46 ya? Iya Bu. Tabel 46 apa? 46 itu efeknya Bu. Efek. Efeknya coba kamu ganti di situ pengaruh. Coba di tujuan khusus yang efek itu kamu buang aja, kamu ganti jadi jadi berapa ya tabelnya? Jadi ini tulisan efek-efek pemberian ini hapus aja Bu. Efeknya dihapus, di tujuan khusus juga kamu hapus. Jadi Judulnya diganti berarti Bu. 1, 2, coba di tujuan khusus kamu hapus dia yang efek. Udah? Ntar Bu. Coba lihat tujuan khusus tadi bab 1. Nih. Ya, nggak ada saya lihat di sini. Jaringannya ngelek ah. Coba share dulu apa kamu itu skripsinya, coba di share. Lo bagikan layar. Udah nampak Bu? Coba yang itu Dah. belum. Udah nampak Bu? Masih muter. Udah, tujuan khususnya coba yang tujuan khususnya berapa tadi? Jadinya 5 Bu Kembali tapi. dulu ke bab 1 tujuan khusus. Ini Bu bab 1. Jadi zoom dulu, nggak nampak saya. Nah, udah. Untuk mengetahui pengaruh. Nah, nomor D itu kamu hapus saja D. Oh, D-nya dihapus saja Bu ya. Jadi D-nya yang E-nya jadi D gitu ya. Karena 3 sama 4 tuh mirip apanya. Ceritanya mirip. Jadi ngapain mesti double. Efek sama peningkatan.
Ya, jadi kamu hapus itu berarti jadi 4 ya. Ya Bu. Naikkanlah itu untuk Udah Bu. itu jadi E jadi D. Nah, udah. Untuk mengetahui pengaruh kan. Ya Bu. Nah, jadi sekarang balik ke bab 4. Balik ke bab 4. Udah Bu, ini bab 4 Bu. Bab 4. Ini kamu buat jadi apa? Pengaruh. Pengaruh ya. Pengaruh apa tadi? Pengaruh pemberian kombinasi Codman pendulum, exercise dan neuromuscular tapping pada frozen shoulder. Iya, pada frozen shoulder. Jadi itu hasilnya apa? Itu dia. Iya Bu. Kan ini hasilnya ntar ini diedit juga Bu. Jadi Pengaruh pemberian kombinasi Codman jadi pendulum itu exercise. distribusi frekuensinya hapus. Distribusi frekuensinya hapus. Ya. Distribusi frekuensi hapus, langsung pengaruh pemberian ya. Pengaruh pemberian. Huruf besar dibuat itu pengaruh P-nya. Udah? Udah Bu. Udah. N-nya tuh sepertinya N-nya huruf kecil, kamu ganti dulu. Huruf kecil N-nya. N. N. Udah Bu. Ya. N. Coba scroll ke atas dulu. Scroll ke atas ke apa? Lagi sampai tabel 4 berapa tadi? Karakteristik. Karakteristik responden, coba lihat. Ini Bu. Coba zoom. Nggak nampak saya. Udah, coba scroll lagi ke atas. Scroll lagi ke atas. Lagi. Terus. Nah, ini kamu coba. Udah stop ini. Apa ini coba? Karakteristik responden. Nah, analisis univariat. Ya. Kan kamu di bab 3 nggak ada Ibu lihat univariat kamu. Jadi kenapa ditampilkan di sini? Oh iya. Kamu paham maksud saya, Igel? Halo Bu. Kamu paham maksud saya? Kamu kan di bab 3 nggak ada menceritakan tentang analisis univariat. Iya Bu. Dari mana ini analisis univariat ini datang? Buat aja di sini apa? 42 ini karakteristik responden. Buat aja. Karakteristik responden. Ya. Karena kamu di bab 3 tidak ada menceritakan tentang univariat. Udah, hapus dulu nih analisis univariat kamu ini. Hapus semuanya. Udah. Masuk langsung adapun karakteristik responden. Udah Bu. Udah, coba zoom lagi, zoom biar saya baca. Adapun karakteristik responden dilakukan untuk menggambarkan apa ini? Karakteristik masing-masing variabel penelitian. Adapun udahlah. Udah Bu. Ya terus.
Ke bawah. bawah sampai ke pembahasan. Scroll ke bawah sampai pembahasan. Nah, pembahasannya tentu coba zoom dulu, zoom, nggak nampak saya. Saya lihat ya pembahasannya. Pembahasan. Bentar ya, saya lihat ya. Belum. Kak Caca, kalau mau pulang aja dulu Kak. Bukan. Belum Kak, ini mungkin masih lama sih Kak. Pulang aja Kak kalau Kakak mau pulang. Nggak apa-apa. Itu dari Mori. Iya. Kasih. Tadi dia datang ini apa? Dia bilang singkong meledak untuk kakak sama Bang Igel gitu. Oh. Oke? Oke Kak. Terlagi lah 5 menit lagi datang ini ya. Iya. Lagi ini. Ya? Udah, Gel. Udah, Bu. Oke. Right. Nah, jadi hasil ini hasil penelitian. Putus-putus suara Ibu. Ini kan udah berbeda nih hasil penelitiannya. Udah. Nah, ini Ya, kamu Bu. sesuaikan ya dengan bab 4. Peningkatan nilai berarti Udah. tadi efek nih berarti yang dihapus Bu ya. Nah, jadi skala nilai nanti Halo Bu. iya, efeknya dihapus. Jadi 4 ya. Hasilnya ini efek itu kamu ganti pengaruh, bukan Iya, Bu. dihapus. Iya maksudnya dihapus kata efeknya dihapus sama pengaruh Bu. Kamu ganti pengaruh Pemberian Codman pendulum exercise. Kamu naikkan yang nomor 5 ini ke jadi nomor 4 judulnya. udah Bu. Coba mana? Saya lihat dulu. Coba zoom. Pengaruh. Coba lihat. Enggak nampak saya nih, enggak nampak. Ini Bu. 54 pengaruh. Pengaruh, pemberian, kombinasi tindakan Codman Kamu buat pendulum. ya, pengaruh, pemberian Codman, CPE dan NMT dalam meningkatkan aktivitas fungsional bahu pada pasien pada frozen shoulder. Frozen shoulder. MMT. Tinggal naikkan aja yang poin nomor 5 ke nomor 4. Ya, enggak Bu, ini kan baru nih Bu, belum oh ini dia. Berarti ini dihapus saja. Aduh, si Igel ini sampai saya mengajari kamu. Yang nomor 5 kamu Iya, Bu. naikkan ke nomor 4. Ya Bu. Judul. Nah, judulnya nomor 5 kamu naikkan ke nomor 4. Hasilnya biar aja di situ. Oh, Kenapa kamu hapus? Nggak dihapus kan? enggak Bu. Judulnya, paham kamu judulnya? Iya Bu, ini judulnya Bu. Ini judul 55 ini kamu naikkan ke 54. Judul, bukan isi, judul. Iya Ibu, ini Bu. Naikkan ke sini, ganti dia. Ntar saya. Jadi judul kamu sekarang Ya Bu. nomor 4, pengaruh pemberian Codman pendulum. Udah, fungsional bahu, frozen shoulder ya. Iya Bu. Nah, coba zoom dulu dia biar saya lihat. Pengaruh pemberian Ntar. CP dan MT. Dalam meningkatkan Pengaruh pemberian CPE dan NMT dalam meningkatkan aktivitas fungsional bahu, frozen shoulder ya. Iya Bu. Pada frozen. Coba. Pada frozen shoulder, pasiennya buang. Udah Bu. Pakai pada atau langsung frozen shoulder? Frozen shoulder langsung ya. Pada Bu. Iya. Pada. Ada, oke. Nomor
nomor lima limanya hapus lah, lima-limanya hapus. Hapus saja Bu ya. Nomor 55 hapus. Udah. Ntar Bu saya hapus Kesimpulannya dulu. sama. Kesimpulan ini entah apa pun kamu buat ini nggak ngerti, Bu. Kesimpulannya tentu 4 ya pembahasannya. Nah, coba kamu zoom dulu pembahasan, kesimpulan. Bulan. Nah, nomor 1, kamu buat judulnya pembahasan nomor 1. Apa tadi pembahasan nomor 1? Apa? Coba lihat di pembahasan. Pembahasan nomor 1 tadi adalah skala nilai shoulder pain. Itu yang kamu buat di kesimpulan. Coba di pembahasan. Ini judul nomor 1 ini, Iya, judul Bu. 51. Iya. Kamu pindah ke kesimpulan nomor 1 judulnya. Udah? Pindah ke judul nomor 1. Sudah, kesimpulan nomor 1 itu judulnya. Apa tadi judul kesimpulan nomor 1? Judulnya Coba baca. skala nilai shoulder pain dan disability index SPADI sebelum tindakan Codman pendulum exercise dan neuromuscular tapping. Iya. Jadi kesimpulan nomor 2 judulnya pembahasan 52. 52. Pindahkan dulu. Sudah? Ini Bu lagi disalin. Udah. Kesimpulan nomor 3 judulnya pindahkan dari pembahasan 53. Ya, kesimpulan nomor 3 pindahkan judul pembahasan 53. Mana kesimpulan nomor 3? Nah, itu buat judulnya. Itu dulu judulnya buat. Nanti isinya bisa kamu sesuaikan. Udah. Nah, judul nomor 4, kesimpulan nomor 4, kamu pindahkan dari judul pembahasan 54. Izin bentar Bu ya. Assalamualaikum Bu. Mana Igal? Masih di kantor, bentar lagi pulang Butar Bu ya. Oh, enggak lama mana udah habis bikin star lah. Iya Bu nanti Bu tunggu Bu nanti Bu ya, sabar Bu. Ada Bu, mohon maaf Bu. Ibu saya nelfon. Salin. Udah Bu. Halo Bu. Udah.
Udah. Jadi berapa kesimpulan kamu? Kesimpulannya berapa? Berarti kalau misalnya yang tadi dihapus sama yang 5 Kesimpulannya sama berapa biji? 5. Sini 7 sih, Bu. Tadi saya buat. Kok 7 jadinya? Orang hasil penelitian kamu 4 kok jadi 7? Eh. Ini potong. Berapa? 4 jadinya, Bu. 4. Ya. Udah, coba zoom dulu kesimpulannya. Nah, jadi kamu isilah itu. Ya, Bu. Apa simpulan penelitian kamu nomor 1? Apa simpulan penelitian nomor 2? Udah, nomor 4. Ya, Coba Bu. nomor 4. Ini, Bu, nomor 4. Iya, nomor 4 kamu tulis ini. Kamu pindahkan dulu nomor 4 ya. Apa, Bu, yang pindahin, Bu? Ada, coba nomor 4 kamu ganti dulu. Nah, coba kamu ganti nomor 4 ini. Coba ketik di sini, ketik Nih. di nomor 4. Udah, Bu. Hapus dulu nomor 4 ini, coba hapus. Ketik. Ada pengaruh. Enggak usah hapus. Enggak, Bu. Kembalikan. Dah. Nah, coba ketik ada pengaruh. Tambah ada. Iya, Ada. Dah. Ada pengaruh ini. Udah. Nomor 3 juga, Bu, berarti. Ada peningkatan nilai Enggak, Nggak. nomor 3 enggak lah. Nomor 3 nanti kamu tinggal mengisi. Kamu buat titik dulu, titik. Apa hasil penelitian kamu tentang nomor ini? Tentang poin nomor 3. Udah? Udah, Bu. Nomor 2 juga apa? Nanti kamu tinggal ngisi ya. Ya, Bu. Oke. Nah, nomor 4 ada pengaruh itu kamu pindahkan dulu hasil uji Wilcoxon itu sampai P0,01. Itu kamu pindahkan dulu ke nomor 4. Coba kamu lihat pembahasan. Coba kembali ke pembahasan. Nah, udah. Coba pembahasan nomor 4. 54. Ini, Bu. 54. Ini. Alah. Kamu copy dulu. Iya, kamu copy. Ini, Bu. Pembahasan. Enggak, Bu. Situ kamu pergi. Enggak, Bu. Ini HP saya nge-lag tiba-tiba, Bu. Coba lihat pembahasan dulu. Ini, Bu. Nah, coba kamu copy dari sampai P0, ini kamu copy. Oh, oke, Bu. Copy dulu. Pilih. P0. Sampai P0 berapa itu? Iya, Kak. P P ini. Sampai ke bawah. Oh, ini. P lebih dari 0,0001. Iya. Salin. Itu copy, paste dulu dia, pastekan ke kesimpulan nomor 4. Kesimpulan nomor 4. Iya. Nah, pastekan ke situ, itu titik baru pastekan. Di situ buat di situ. Di situ tadi, di bawah fungsional bahu. Iya, Bu. Iya. Nah, di situlah pastekan. Iya. Pastekan di situ dah. Udah, Bu. Iya. Nah, jadi coba zoom dulu kesimpulan nomor 4, Zoom. Jadi kesimpulannya ada pengaruh. Nah, jadi kan ada pengaruh bla 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 hasil uji ini. Nah, itulah kesimpulan penelitian kamu nomor 4. Udah? Oh. Nah, jadi nomor 1, 2, 3 kamu isi. Ya, Bu. Apa ya? Nah,
Coba saran. Coba saran. Saran. Ini Bu saran Bu. Saran. Ini dihapus ya Apa lah. saran kamu buat di situ biar Ibu lihat? Pasien disarankan Saran saya untuk lihat di situ. Untuk pasiennya kamu buang. Pasiennya kamu buang. Bagi pasien disarankan untuk melakukan olahraga ringan. Dah. ya Bu. Diharapkan, jangan disarankan. Diharapkan untuk melakukan. Coba ganti. Diharapkan untuk melakukan olahraga ringan berupa peregangan pada sendi bahu. Nah, jadi iya. Terus nomor 2 diharapkan mengistirahatkan aktivitas bahu. Tambahkan B-nya itu diharapkan. Diharapkan mengistirahatkan aktivitas bahu jika sudah merasa Coba lelah. Iya. Bagi Bagi fisioterapis, apa kamu buat? diharapkan Coba zoom. Diharapkan. Coba. diharapkan neuromuscular tapping dan Diharapkan menerapkan ya, menerapkan. Coba kamu buat diharapkan menerapkan, dapat menerapkan. Coba diharapkan dapat menerapkan, dapat. dapat menerapkan. Tapi tadi kan ini saya Bu. Diharapkan kalau yang versi saya kan diharapkan neuromuscular tapping kok bisa menjadi ya. Oke. Iya. Coba Ibu lihat ya. Diharapkan dapat menerapkan NMT kan NMT dan CPE ini kan? Apa Bu? NMT dan CPE ini terapi kan? Iya Bu. Nah, dia udah dapat menerapkan NMT dan CPE pada frozen shoulder. Itu aja buat. NMT dan CPE. Kalau misalnya diharapkan dapat menerapkan neuromuscular tapping dan coordinate pendulum exercise pada pasien dengan keluhan frozen shoulder karena terbukti efektif dalam Nggak usah terbukti efektif, langsung aja. Sampai itu aja tadi, nggak usah efektifnya nggak usah ikut. Karena terbukti itu nggak usah. Oke Bu. Udah. Ya, bagi penelitian dihapuskan. Bagi penelitian selanjutnya apa kamu buat? Diharapkan dalam penelitian selanjutnya bisa dilakukan. Ini kemarin salah nih, kayak termasuk lagi sama saya kayak Bu. Tapi dihapuskan kan Bu? Kamu ganti lah entah apa ya. Ya Bu. Udah? Ya Bu. Nah itu kamu kerjakan. Tadi di apa masih ada ya, belum ada hasil di bab 4. Ya Bu. Iya kan? Bab 4 kamu selesaikan, terus pembahasan juga sesuai. Harus pembahasan kamu sesuaikan dengan bab 4. Karena udah berbeda dia. Iya Bu. Benar? Nah. Benar ya? Benar Bu. Nah, jadi bab 4 kamu selesaikan. Jadi pembahasannya sesuaikan dengan judul. Judul 51 apa, 52 apa, 53 apa. 54 kan udah ada nih pembahasannya kan? Iya Bu. Nah, jadi kesimpulan juga. Kesimpulan 1, 2, 3 kamu selesaikan. Kesimpulan 4 sudah ada. Benar? Benar Bu. Nah, udah? Udah Bu. Nah, ada lagi Bu? Itu segera. Hah? Ada lagi Bu? Enggak, itu aja dulu. Itu aja Bu. Itu kamu kerjakan dulu. Nanti kalau udah siap segera kamu kirimkan. Iya Bu. Udah?
Udah Bu. Coba ibu lihat dulu kamu. Jangan foto orang lain ibu lihat. Kayak ibu bicara sama patung. Orangnya nggak ada. Ibu. Ya, Igel. Kamu ini sambil kerja. Iya Bu, tadi ada pasien makanya. Makanya ibu pun sampai malam gini, sampai 9:30 sama kamu konsul. Sampai saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saking lamanya kamu Ya, Bu. membalas chat saya. Udah sampai malam gini habis Ya, Bu. Maaf konsulnya. Bu. Nah, jadi kamu selesaikanlah itu. Yang tabel-tabel belum ada hasil, cocokkan dengan analisanya ya, yang di bawah tabel. Terus sesuaikan pembahasan dengan hasil. Ya, karena udah berbeda hasilnya kan? Iya Bu. Benar. Kesimpulan juga ya. Nanti kalau udah selesai ini kamu kirim, baru nanti ibu cek dari atas sampai ke bawah. Nah, sambil juga buat daftar riwayat hidup. Iya Bu. Udah saya buat Bu, Oke. cuman belum saya masukin aja. Nah, masukkan. Abstrak udah ada? Abstrak belum Bu. Belum. Nah, coba tulis itu, nanti kamu lupa. Oh iya. Abstrak Indonesia dan English harus ada. Oh iya. Nanti Bu. kalau kamu kirim sama ibu yang udah kamu revisi ini, abstraknya udah ada. Iya Bu. Daftar riwayat hidup udah. Udah? Udah Abstrak. kan? Abstrak tuh di bagian paling atas kan Bu? Iya. Bagian Di atas. Setelah ini ya, judul. Setelah cover boleh atau Setelah pokoknya cover. letakkan aja di mana, yang penting ada dulu abstraknya. Oh iya Bu. Ya. Iya Bu. Nanti bisa disesuaikan ke fakultas. Tapi yang penting kalau ujian seminar harus ada abstrak, ada daftar riwayat hidup, ada lembar pengesahan. Udah? Iya Bu. Iya. Jadi kita akhirlah konsul ini ya. Iya Bu. Awas nanti kamu kirim lagi yang salah-salah ya, Igel. Iya Bu, maaf Bu. Udah habis waktu gara-gara itu. Yang salah semua kamu. Kita temukan dengan proposal. Gitu. Kamu kirim kan proposal. Judul apa kamu kan? Judul kamu mengirim pesan sama ibu, proposal ini kamu buat. Hah? Coba kamu lihat di chat yang kamu kirim sama ibu. Proposal ini, proposal Igel kalau tidak salah. Oh iya. Coba lihat chat kamu, benar? Iya Bu, Nah, terus jadi harusnya kamu jangan proposal skripsi. terus sampai tamat. Skripsi ya Bu, mau Bu. Iya, oke? Udah? Udah Bu. Iya. Jadi udah ya, udah malam ibu pun udah capek ngajari kamu sampai malam. Udah? Udah Bu. Jadi berarti yang warna merah ibu klik ya untuk menutup kan? Iya Bu. Iya. Iya. Iya Bu. Selamat malam Itu Bu. saja dulu. Iya. Iya, konsul kita malam ini. Saya akhiri dengan selamat malam. Selamat malam ya Bu. Iya. Saya tutup Bu.